Halo guys semuanya, ketemu lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Dan hari ini simple aja, gue mau ngajakin kalian buat unboxing Kindle Paperwhite. Dan ini adalah apa ya, kayak e-reader ya, jadi mirip tablet tapi memang dikhususkan buat baca buku. Kenapa gue beli ini? Karena udah lama di rumah aja jadi banyak hal yang pengen gue baca, dan juga baca di layarnya tablet atau layarnya smartphone itu katanya sih beda banget sama experience baca di Kindle ini. Kebetulan ini juga pertama kalinya gue beli Kindle, pakai Kindle, jadi gue juga penasaran kayak apa. Dan oke, langsung aja ya kita buka. Jadi by the way, gue beli Kindle-nya ini yang udah satu paket ya, sama ada Kindle-nya, kemudian ada covernya, kemudian ini ada screen guard-nya, dan screen guard-nya cukup keras guys. Dan by the way, ini gue beli seharga berapa ya, 3 jutaan ya kalau nggak salah. Dan ini yang varian no ads, karena sebenarnya Kindle ini ada dua macam, ada yang no ads yaitu nggak ada iklannya ya, sama ada yang ads, dia lebih murah tetapi di lock screen-nya itu bakal ada iklan dari Amazon. Jadi ya terserah kalian mau yang mana aja. Katanya sih yang ads itu bisa dihilangin iklannya, cuman gua nggak mau ambil resiko aja, gue beli yang no ads. Dan ini ya dia untuk boxnya dari Kindle Paperwhite, dan di sini ada tulisan thinner, lighter, dan waterproof. Jadi ini udah anti air guys. Kalau kalian suka baca di bathtub misalnya atau baca di tempat-tempat yang rada basah ya, itu bisa pakai ini. Dan ini yang gue beli ini yang warna black. Kemudian di belakang ini ada beberapa fiturnya ya, ini gue kasih tahu dulu. Dia udah pakai touch display yang 6 inch 300 ppi ya, kemudian udah waterproof ya, lalu udah ada built-in light-nya, ada wifi, dan oh ya ini ada 32 GB. Ini ada varian yang 8 GB juga ya by the way. Kalau kalian cuman pengennya baca buku sih sebenarnya nggak terlalu butuh storage besar ya, karena 8 GB ini juga udah banyak banget, bisa ribuan buku ya. Tetapi kalau kalian kayak gua nih pengennya juga audiobook, audible itu, maka beli yang besar juga nggak apa-apa guys, sekalian ya. Jadi bisa nyimpen banyak banget audio book atau audible. Dan oke, langsung aja ya kita buka. Jadi kayak gini ternyata. Gimana ya bukanya? Oke. Rapet banget nih guys. Nah, ternyata ada, wow, ini kayak apa, ada logonya Kindle ya. Ini kalau kalian install aplikasi Kindle di HP juga ada logonya kayak gini. Dan ini kita dapat apa nih guys, ada dapat ya kitab-kitab ya, cuman kayak buku panduan singkat aja gitu. Dan kemudian kita dapat logonya gini, boxnya. Wow, ini ada Kindle-nya. Terus udah nggak ada apa-apa, cuman ada ini guys, ini ada USB, micro USB ya, kabel chargernya ini tuh. Dan kita nggak dapat kepala chargernya, jadi kepala chargernya harus pakai kepala charger sendiri kayaknya dari HP. Oh ya, nggak ada kepala chargernya guys. Oke. Dan ini dia Kindle-nya. Jadi kalau kalian lihat nih, Kindle-nya di sini ada nih power on di sini tulisannya ya. Oke, kita buka aja dah. Dan dia ternyata kecil banget ya, kirain rada gedean gitu, ternyata nggak gede-gede amat, kecil. Wow, kayak gini guys. Ini menarik sih. Kayak apa ya, kalau kalian lihat tuh feel pertamanya kita pegang ini tuh nyaman. Kenapa? Karena dia itu ngedoff di sini guys, jadi lembut ya. Kalau kalian pernah ingat HP apa ya, OnePlus ya zaman dulu ya, itu dia lembut kayak gini. Nokia juga sering rilis smartphone yang finishingnya kayak gini, jadi dia lembut banget, keset gitu ya. Dan ada tulisan Amazon-nya di sini pastinya. Terus di depan ada tulisan Kindle-nya. Dan dia ada ini loh guys, ini bukan kayak apa ya, kayak ada tulisannya tapi dia bukan stiker tau. Tuh ada panduannya untuk dinyalain aja. Oke, kita mau nyalain, tapi sebelumnya gue kasih tahu dulu. Jadi Kindle ini itu portnya dikit banget. Di sini kosong, nggak ada apa-apa. Di sini juga kosong, nggak ada apa-apa. Atas nggak ada apa-apa. Kiri kanannya juga nggak ada apa-apa guys. Dan tombolnya itu cuma satu ya. Ada tombol power di sini. Terus kemudian ada LED lampunya di sini ya. Dan kabel port chargingnya masih pakai micro USB kayak gini guys. Oke, langsung aja kita nyalain ya, penasaran juga nih. Oke, wow, ternyata benar tadi itu bukan stiker. Wow.
Ini logo Kindle-nya, dan ini pertama kalinya gue pegang Kindle sejak Kindle udah dirilis bertahun-tahun yang lalu. Dan by the way, untuk yang Kindle Paperwhite ini dia dirilis sekitar tahun 2015 ya kalau nggak salah. Ini merupakan versi Kindle yang menurut gue paling tengah-tengah sih. Dari harga nggak terlalu mahal, tetapi dari sisi fitur juga udah lumayan karena udah waterproof juga. Dan ini pertama kalinya kita diminta setup. Untuk bahasa dia nggak ada bahasa Indonesia ya, karena emang ini belinya gue online sih. Kita pakai bahasa US aja. Dan oke, ini preparing guys. Dan by the way, gue tertarik banget sama Kindle setelah gue pakai Huawei P40 Pro, karena di sini tuh nggak ada GMS-nya, nggak ada Google Service-nya, dan kita nggak bisa install atau nggak bisa jalanin Playbook ya, karena banyak e-book punya gue tuh di Playbook guys. Tapi karena nggak ada Playbooknya, gue pakai alternatifnya di sini aplikasi Kindle, dan itu bagus banget by the way. Ternyata banyak buku yang di Playbook agak mahalan, ternyata di Kindle ini di Amazon itu harganya murah-murah guys. Dan ya akhirnya gue tertarik buat beli yang versi ini karena katanya kalau baca di sini tuh kayak baca di kertas gitu. Oke guys, pas waktu gue ngetik passwordnya itu rasanya kayak rada lemot ya kalau kita biasa pakai smartphone di zaman sekarang. Jadi ya mungkin speknya secara spek juga nggak terlalu kenceng ya. Dan ini langsung connect ke Amazon. Dan by the way, layarnya ini emang beda banget dari layar tablet ya. Kalau kita biasa baca di tablet itu kan brightness-nya itu lumayan ya, kenceng banget. Apalagi kalau kita bacanya lama biasanya mata rada capek tuh. Kalau di sini ini feel-nya rada kayak kertas gitu, jadi dia nggak terlalu silau. Dan juga dia ini agak keset gitu guys, tuh ya, bagus banget sih kalau dibuat baca ya. Oke, gue udah punya Amazon account, gue login dulu ya. Proses setupnya sih gampang banget sebenarnya, cuman tuh tinggal masukin akun Amazonnya aja dan kita bakal langsung login ke Kindle-nya. Nah ini guys yang gue bilang tadi ya, jadi di Amazon ini juga ada Audible. Jadi Audible ini adalah versi audiobook ya dari buku. Jadi dia ini library-nya cukup lengkap karena Amazon itu kan emang kalau buku, audiobook emang lengkap banget guys. Dan di sini kita dapat free trial ya untuk 30 hari, terserah kalian mau apa enggak. Jadi kalau mau ya tinggal trial aja, kalau enggak ya udah. Nah, untuk home screen-nya sendiri kayak gini, simple aja. Home screen-nya kayak kalau kita lagi ngebuka aplikasi Kindle ya. Jadi di atasnya ada menu home, ada menu back, ada menu settings, ada Goodreads karena dia connect langsung sama akun Goodreads-nya. Ada store juga kalau pengen belanja Kindle, dan ada menu pencarian nih kalau pengen cari buku. Dan di sini ada library kita, ada reading list kita, ada rekomendasi buku ya, kayak gini. Dan ini emang kalau kalian lihat ya, emang rada lemot ya. Gue juga nggak expect sebenarnya selambat ini, cuman ya kita coba aja. Untuk buka library, nah ini buku-buku gue guys ya. Ada read filter di sini. Nah bukunya kayak gini, tampilannya hitam putih. Sebenarnya cukup mirip sih experience sama yang ada di HP, cuman bedanya kalau di HP itu dia atraktif guys. Nah kayak library-nya, misalnya kita buka library-nya, tampilannya warna-warni, cerah dan menarik kalau dari covernya ya. Kalau di sini hitam putih. Nah ini dia yang emang jadi keunggulannya Kindle. Jadi dia kayak kita baca di kertas tuh ya. Emang sih untuk apa ya, feelingnya bukan animasi yang kayak buka kertas itu, nggak buka buku nggak, tapi dia cuman fade in fade out aja kayak gini. Tetapi untuk dipegangnya layarnya ini feelnya kayak beneran kertas guys tuh. Dan juga buat ngebaca ini nggak glare, jadi brightness-nya juga empuk di mata dari segala sudut gitu tuh ya, bisa dibaca dengan enak, udah kayak kita baca buku ya. Nah kayak gini, jadi so far ini asik sih kalau buat baca ya. Tetapi kalau kalian pengen cari tablet yang nggak buat baca doang, misalkan kayak pengen buat nulis, pengen buat browsing, pengen buat aplikasi, kalian bisa pilih tablet aja yang lain selain Kindle. Bisa tablet Android atau iPad misalnya, karena di sini itu nggak bisa diinstalin macam-macam ya. Ini ada gesturnya juga, kalau misalkan di swipe ke atas dia bakal keluar kayak previewnya gini. Kalian bisa preview halaman apapun yang kalian pengen. Terus misalkan pengen ke halaman itu, kalian tinggal tap aja, dia langsung bakal run ke situ guys. Dan kemudian untuk ke sana, untuk next, ke sini, untuk previews ya, kalian bisa
Dan kalau kalian tap di bagian atas itu bakal keluar menu-menunya lagi. Kalian mau ke home, mau back, mau ke setting juga bisa nih. Mau setting, kalau setting dibuka nih ada airplane mode, ada juga Bluetooth kalau mau dengerin audiobook ya lewat Bluetooth headset. Kemudian ada juga sinkronisasi dan ada setting, dan yang paling penting nih ada brightness-nya nih guys. Ini brightness-nya bisa kalian atur ya. Tetapi untuk yang versi Kindle Paperwhite ini nggak bisa ngatur warm-nya. Jadi yang bisa cuman brightness-nya aja. Nah, di sini untuk settingnya kayak di settingnya Amazon. Jadi ada akunnya apa, terus bisa tambahin family, bisa konekin Bluetooth, ada device option. Ini, device info, passcode, dan lain-lain ya. Set local time juga bisa. Kemudian kalau kita back, ada advanced option. Gue penasaran nih apa isinya advanced option. Ada macam-macam nih guys. Power saver, privacy, storage management. Nah ini gue pakai yang 32 GB. Di sini tertulis ya ada 27 GB free. Jadi udah keambil 5 GB tuh. Bayangin kalau beli yang 8 GB mungkin udah mepet banget. Jadi 32 sih lebih safe-nya buat kalian ya untuk beli. Dan kemudian untuk reset ini ada reset, ada restart. Itu ada di settings. Dan di sini ada reading option. Nah, itu mau gimana nih, ada vocab buildernya, mau diaktifin atau enggak, page refresh juga bisa. Kemudian banyak sih di sini, ada language, dictionary. Dictionary-nya ini bisa pilih bahasa nih guys. Tetapi memang untuk bahasa Indonesia nggak ada ya. Jadi kita mau pakai English atau gimana. Itu untuk dictionary-nya. Tetapi sebenarnya kalian nggak harus beli bukunya guys. Nggak harus beli di Kindle maksudnya, e-booknya. Kalian bisa download aja e-book yang .mobi atau file yang .mobi, itu bisa kalian baca di Kindle ini dengan dikirimin ke email kalian. Jadi setiap kalian pakai Kindle itu bakalan ada emailnya. Nah itu bisa kalian kirim ke situ. Dan kalau baca buku ini kita bisa atur juga fontnya tentunya ya. Tuh pengen yang standar atau temanya standar, bisa compact, bisa large, macam-macam, ada banyak di sini untuk temanya. Kemudian fontnya ini juga bisa kita atur, bold, size-nya macam-macam. Terus layoutnya juga bisa guys. Ini bisa, orientasinya juga bisa diatur loh. Kita mau baca kayak gimana, kayak gini tuh. Kalau kita mau baca kayak gini bisa tuh. Tapi nggak ada dark mode ya di sini ya. Nah kemudian ini masih sama kayak di aplikasi Kindle ya, jadi kalian bisa meng-highlight paragraf atau juga kalimat ya, kemudian bisa juga melihat arti dari sebuah kata. Jadi kalau misalkan nih kita tap tahan aja di sini, maka bakal keluar guys dictionary-nya. Nah misalkan ini kata investment artinya apa. Ini bermanfaat banget sih ya kalau kita suka baca buku bahasa Inggris sekaligus nambah kosakata dan bingung sama kata-katanya apa, itu bisa langsung aja dilihat di sini. Dan kemudian kalau pengen meng-highlight itu juga sama aja ya, tinggal di arahin aja ke mulai di mana sampai di mana kayak gitu. Misalkan mulai di, kita mau highlight ini nih. Kita highlight sampai ke bawah. Sampai sini ya. Nah, ini kita highlight. Maka bisa langsung ke highlight kayak gini guys. Emang bedanya sama di HP, kalau di HP ada warnanya karena emang layarnya warna, kalau di sini nggak ada. Kemudian kita juga bisa kasih note, misalkan kita pengen ngasih note di sini guys, di kata-kata ini ya. Oke, this is the fourth cure. Nah, ini rada susah sih, mungkin karena gue belum kebiasa ya. Jadi kita bisa kasih note di sini dan kasih note this is great misalkan. Ada autocorrectnya juga. Nah, kalau udah dikasih notes kayak gini, maka kita bisa lihat notes-nya tuh, this is great. Bisa kita hapus juga kalau pengen. Nah kalau ngomongin desainnya guys, untuk Kindle sendiri dia ini tipis ya, jadi tipis banget, kecil, kemudian ringan juga. Jadi ini kayak kalau kita ngebawa buku tipis gitu. Nah experience-nya kayak gitu guys, kecil, ringan, kemudian juga bisa satu tangan sih, masih enak ya dipegang satu tangan. Bezelnya rada gede nih guys. Kalau kalian lebih suka yang kekinian, itu ada yang Kindle Oasis tapi mahal banget, 6 jutaan ya kalau yang 32 kayaknya. Oke, jadi Kindle-nya kayak gitu ya. Dan sekarang gue mau kasih tahu aja gimana covernya yang udah bundling ini. Apakah bagus ataukah enggak ya. Kita mau lepas aja, karena ini udah bawaan. Dan gue nggak ngerti kenapa dibawain sama stylus, karena Kindle kan nggak terlalu butuh beginian ya. Ya, tapi lumayan lah. Nah, untuk covernya kayak gini guys. Tuh.
Covernya sih simple dan ini bundling dan harusnya sih dia langsung match ya. Kita coba. Oke, langsung benar, langsung match. Tuh. Jadi kayak notes. Ya, kayak notes. Kemudian kalau baca tinggal bisa detect loh. Oh iya, bisa detect. Jadi smart cover nih guys. Ini bukan cuman sekedar cover biasa meskipun kelihatannya kayak biasa aja, tapi dia smart cover. Jadi kalau kita tutup langsung lock ya. Terus kemudian kalau kita buka ini covernya, nah langsung siap buat baca nih. Tuh, kalau kita baca bukunya juga oke, habis baca di halaman ini misalnya kita close, kita coba buka ya. Habis kita baca, bakal langsung langsung guys, tinggal baca aja. Oke, jadi itu untuk covernya, ternyata dia smart cover. Dan untuk bahannya sendiri, untuk cover bawaannya ini yang bundling dari toko yang gue beli itu lumayan bagus, lembut, tapi emang nggak selembut bawaannya dari Kindle-nya ya. Cuman lumayan lah buat protect kalau Kindle ini dimasukin tas atau dimasukin atau ditaruh di meja, itu lebih terproteksi dengan adanya ini guys. Dan itu dulu ya untuk unboxing kali ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan seputar Kindle ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar sebelum gua bikin video reviewnya. Jadi beberapa pertanyaan kalian bakal gua masukin di video reviewnya, gua jawab. Oke, dan kalau bisa gua simpulin, di experience pertama gua unboxing dan juga pakai Kindle ini, yang jelas dia ringan ya. Untuk Paperwhite ini ringan banget, dipegang satu tangan enak. Desainnya juga experience-nya bagus buat dipegang karena dia lembut banget. Cuman emang bezelnya agak tebal. Kemudian layarnya bener-bener tipikal layar yang memang buat baca. Jadi dia udah monokrom. Terus kemudian kayak feel-nya kayak bener-bener kayak kertas. Dan di mata lembut guys. Kalau buat kalian yang suka baca dalam waktu yang lama, itu bakal cocok banget nih pakai ini. Tetapi yang pertama, untuk catatannya, Kindle ini rada lemot. Jadi untuk navigasinya dia cukup lama. Dan ya kayak lemot lah, kayak HP zaman dulu atau laptop atau tablet zaman dulu ya. Dia nggak begitu responsif. Terus kemudian dia juga selain itu nggak bisa diinstalin aplikasi macam-macam ya. Memang cuma buat Kindle, buat baca gitu ya. Jadi ya sesuaikan aja. Kalau emang butuh suka baca, gue sangat rekomen ini. Dan kalau enggak sih ya mending beli tablet yang lain aja. Oke, segitu dulu dari gue Febian dari Kepoin Tekno. Kita bakal ketemu lagi di video reviewnya. Jadi pastikan kalian subscribe. Dan kita bakal ketemu lagi guys di video Tekno menarik lainnya besok.